Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi satara al-uyub wa ghafara ad-dunub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alimul ghuyub. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mahbub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril qulub wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa man ilayhi mansub. Salatu wa salaman daimaini mutadazimaini ila yaumin marhub. Amma ba'd. Kita muliakan, kita hormati para habaib, para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur yang tidak terhingga kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan taufik hidayah dan inayah kepada kita, sehingga dengan itu kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh berkah dan rahmat. Salawat dan salam tidak lupa selalu tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriyat dan pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah. Asma'ullah al-husna yang kita kaji pada malam ini adalah suatu nama yang sangat jarang kita dengar. Bahkan mungkin sebagian ada yang belum tahu dengan nama Allah yang satu ini, yaitu adalah nama Allah As-Sittir. As-Sittir artinya katsirus satri li'uyubi ibadi. As-Sittir artinya yang sangat menutupi bagi aib-aib hambanya, yang sangat menutupi aib-aib hambanya. Itulah arti daripada nama Allah As-Sittir. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, laula ismu Sittir majalasa ahadun li ahadin wa masyaraka ahadun li ahad. Jikalau tidak nama Allah As-Sittir ini, niscaya tidak ada yang mau duduk seseorang dengan seseorang. Tidak ada yang mau berkawan seseorang dengan seseorang. Tidak ada yang maunya bersekutu, berkongsi seseorang dengan seseorang. Kenapa kita mau duduk-duduk bersama? Kenapa kita mau duduk-duduk berkawan? Karena nama Allah As-Sittir. Karena Allah menutupi aib kita. Karena Allah menutupi cacat kita, sehingga orang mau berparak lawan kita, orang mau mengawani kita, orang mau mengambil laki, mengambil bini lawan kita. Kenapa? Karena Allah tutupi aib yang ada pada diri kita. Nah, As-Sittir, Allah maha menutupi aib-aib hambanya. Apa yang dimaksud dengan aib itu? Sebagian ulama memberikan ta'rif atau definisi tentang itu aib. Kullu ma khalafa kitaballah wa sunnata rasulih wa da'bas salafus salih. Yang namanya aib itu sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran, sunnah Nabi, dan kebiasaan para salaf salih. Itu disebut aib. Kalau ada dalam diri kita sesuatu
yang tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan hadis, tidak sesuai dengan para salafus salih, maka itu yang dalam diri namanya aib. Aib. Contohnya, aib itu macam dengki. Dengki dalam hati ini dengki. Itu aib. Kenapa? Karena dengki itu kan sesuai dengan Quran, hadis, dan adat-adat orang dahulu yang sah. Dengki itu dalam hati ada keinginan kawan ini sengsara, ada keinginan kawan ini kalah, ada keinginan kawan ini rugi, ada keinginan kawan ini ada payu jualannya. Dengki ini aib. Kenapa aib itu? Karena ketahuan Allah tutupi dengan nama Allah As-Sittir yang maha menutupi. Dalam pikiran kita ada keinginan-keinginan untuk melakukan maksiat. Nah itu aib. Dalam pikiran kita ada keinginan, ada rencana untuk melakukan sesuatu kejahatan. Itu aib. Itu menyalahi Quran, hadis dan orang-orang dahulu yang sholat. Fakullu maksiatin aibun, tiap-tiap maksiat itu aib. Kita berbuat maksiat, itu kita melakukan aib. Ditutupi oleh Allah. Seolah-olah kita ini orang yang bersih. Ditutupi. Padahal mestinya kalau kita ini melihat yang haram, mata kita bengkak. Kalau kita mendengar yang haram, telinga kita keluaran cairan. Kalau kita berkata-kata yang haram, mulut kita jadi bengkak. Tapi tidak demikian. Kenapa sebabnya? Karena As-Sittir, Allah maha menutupi aib. Maha menutupi aib. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, umat Nabi Musa ini umat yang seringkali menentang Allah. Permintaan macam-macam. Sehingga Allah berikan hukuman kepada umat Nabi Musa. Apabila seseorang ini malam hari melakukan maksiat, dalam keadaan sembunyi-sembunyi, di siang hari ada tulisan di pintu rumah. Orang ini mencuri malam tadi. Orang ini apa malam tadi? Ada tulisan di pintu rumah. Ini pada umat Nabi Musa. Nah umat Nabi kita ini umatul marhumah, umat yang disayang oleh Allah. Allah tutup. Apapun yang kita lakukan malam tadi dosa, kadang ada tulisan di pintu rumah kita. Dosa-dosa yang kita lakukan pada malam. Ini As-Sittir. Wa kullu ma yajibu satru aibun. Tiap-tiap sesuatu yang wajib ditutup itu aib. Aurat itu aib. Aurat wajib ditutup. Kenapa? Karena itu aib. Nah jadi aib itu artinya segala sesuatu yang maksiat, segala sesuatu yang wajib ditutup itu aib. Para muhibbin rahimakumullah. Nama Allah As-Sittir ini disepakati ulama sebagai nama Allah. Karena dijelaskan langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar Nabi, Innallah sittir yuhibbus sitra. Allah Ta'ala itu ujar Nabi sittirun, maha menutupi aib. Yuhibbus sitra, dan dia Allah suka akan tiap-tiap tutupan aib. Jadi jelas Allah itu sittir. Dalam hadis lain lagi disebut, bersabda Rasulullah SAW,
Innallaha azza wa jalla halimun hayyun sittir. Rawahu Abu Dawud. Allah Ta'ala itu halim. Halim itu kalau bahasa yang sebujurnya, halim itu yang selalu memberikan tempo kepada orang-orang yang berdosa agar dia bisa tobat. Artinya Allah Ta'ala itu kadang segera memberikan hukuman kepada orang yang melakukan dosa. Kita melakukan dosa, itu kadang langsung diberi Allah hukuman, diberi timbu supaya bisa tobat. Itu halim. Hayyun, Allah Ta'ala itu maha pemalu. Pemalu Allah Ta'ala. Kalau orang meminta lawan Allah, Allah sangat malu kalau orang itu pulang dengan cuma-cuma. Kita ini minta lawan Tuhan. Allah itu malu kalau kadang memberi apa-apa kepada kita. Nah, ini orang pemalu. Orang pemalu itu kalau kita minta sesuatu lawan dia, pasti itu dari dia. Supannya kadang dari dia. Nah, Allah Ta'ala itu sangat pemalu. Tidak ada satupun orang yang minta kepada Allah pulang dengan tangan kosong daripada malunya Allah. Kita minta ya Allah, diberi oleh Allah yang nyata pahala ganjaran di akhirat. Nah, sittirun, maha menutupi aib hambanya. Jadi dengan hadis-hadis ini para ulama sepakat bahwa sittir min asma'illah al-husna, termasuk nama Allah al-husna, sittir. Kalau sattarun, sattar lebih populer sedikit dibanding sittir. Artinya sama, maha menutup aib. Tapi sattar ini oleh mayoritas ulama tidak dimasukkan dalam asmaul husna, karena tidak ada Al-Quran yang menyebut sattar, tidak ada hadis yang menyebut sattar. Yang ada hanya perkataan ulama. Nah, sehingga mayoritas ulama tidak menganggap sattar sebagai nama Allah. Sittir ini, nah itu banyak hadisnya yang menyebut innallaha sittir, innallaha halimun hayyun sittirun. Sittir. Sittir itu dalam bahasa Arab timbangan huruf siddiq. Siddiqun. Abu Bakar siddiqun. Siddiqun maha jujur. Siddiq. Nah, timbangannya dalam bahasa sittirun. Ya siddiqun sama. Nah, timbangan sarafnya yang belajar nahu saraf, timbangannya itu kalau sittirun, siddiqun timbangannya. Nah, para muhibin rahimakumullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin wa inna minal mujaharah ayyamal ar-rajul bil-lail amalan summa yusbih wa qad satarahu wa alayhi fa yaqul ya fulan amiltul bariha kaza wa kaza. Ujar Nabi, tiap-tiap umatku itu berpotensi dimaafkan oleh Allah. Kullu ummati mu'afa. Kita ini semua berpotensi besar dimaafkan oleh Allah. Illal mujahirin, kecuali orang-orang yang menampakkan dirinya melakukan dosa. Nah, orang-orang yang terang-terangan di tengah umum melakukan dosa. Ini sulit. Kalau kita berbuat dosa, serangan, kadang tahu-tahunya orang, serangan itu potensi besar dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau sudah kita berbuat dosa di tengah orang banyak, di tengah umum, nah ini berarti. Termasuk berbuat dosa di tengah umum, orang yang di malam hari sembunyi-sembunyi melakukan dosa.
Begitu siang hari dia bercerita kepada kawannya, malam tadi aku ganggu betul habis minum, orang nggak ada tahu apa ini berkisah. Malam tadi dia mau melakukan maksiat ini. Nah ini termasuk mujahidin, melakukan dosa secara terang-terangan. Dosa yang dulunya kecil, halus, karena dikisahkan kepada orang jadi besar. Jadi besar. Dia telah merobek tutupan Allah. Ini berbuat dosa malam hari sembunyi ditutupi oleh Allah sudah. Orang kali yang tahunya. Ini seorang yang merobek tutupan berkisah orang lain. Dia bila berbuat dosa jangan berkisah-kisah berenai aja. Kadang-kadang kada puas kalau berkisah itu banyak. Pada berpala kada berkisah. Jadi ini mujahidin. Para muhibbin rahimakumullah. Al-mu'min bismillahis-sittir, orang yang beriman dengan nama Allah As-Sittir, ayyuhibballaha ta'ala as-sittira wa yahmadahu ala satri uyubi. Orang yang beriman dengan Allah As-Sittir, maka dia cinta kepada Allah yang maha menutupi aibnya, dan dia memuji kepada Allah atas Allah menutupi aibnya. Ini satu cara untuk menambah kecintaan kepada Allah. Kita sudah tahu kita ini banyak aib tapi ditutupi Tuhan. Harus dilihat orang bersih. Nah kalau sudah tahu Tuhan yang menutupi, kita pasti suka dengan Tuhan, senang melawan Tuhan dan memuji Tuhan. Kita misalnya diisi kawan tahu jujurnya kelakuan kita. Kawan kita ini tahu kita maling, tahu. Kita ini pedengki, kawan ini tahu. Kita kata minum arak, kawan tahu. Kita penjudi, kawan ini tahu. Cuma dirahasiakannya. Kenapa berkisah kawan orangnya? Pada kita ini ahli masih disimpannya. Sukalah kita lawan kawan mangga ini, pasti suka. Masih suka. Pasti kita puji orangnya, ini kawan-kawan baik. Karena menutupi segala kesalahan-kesalahan itu pada mau berkisah kawan orang lain. Nah Allah Ta'ala lebih pada kawan ini. Aib-aib yang orang ada tahu, Tuhan tahu ditutupi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, jadi nama Allah As-Sittir ini nama yang membuat kita mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, jadi pertama kita suka senang dengan Allah karena Allah maha menutupi segala macam keburukan. Makanya orang tahu keburukanku, kalau ada orang menyuruh aku jadi imam, ada orang yang menyuruh aku baca doa. Makanya orang tahu keburukanku, pada orang aku menerima aku menjadi menantu. Itu maka ditutupi oleh Allah kan, aku dilihat yang bagus. Yang kedua, orang yang beriman kepada nama Allah As-Sittir, ayyasturad dzunub allati tarafaha wa yatuba ila Allah wa yastaghfirah. Bahwa dia menutupi dosa-dosa yang dia kerjakan. Tutupi dosa-dosa yang kita kerjakan. Dan tobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Karena kita beriman dengan Allah yang maha menutupi. Allah menutupi, masa kita yang membuka. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Siti Aisyah berkata, ya nisa'al mu'minat, idza aznabat ihdakunna dzamba fala tukhbiranna bihin nas wa la tastaghfiranna Allah wa tatubanna ila Allah
fa innal ibad yu'ayyirun wa la yughayyirun wallahu ta'ala yughayyiru wa la yu'ayyir. Rawahu Ishaq ibn Rahawayh. Ujar Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha, wahai perempuan-perempuan yang beriman, bila berbuat dosa salah seorang dari kalian, jangan kau ceritakan kepada manusia. Jangan kau kisahkan kepada manusia. Minta ampun kepada Allah. Tobat kepada Allah. Karena manusia ini bisanya mencela, tidak bisa merubah. Sedangkan Allah tidak mencela, bisa merubah. Nah ini saran nasihat pepadah dari Siti Aisyah kepada perempuan-perempuan. Jangan hendak berkisah apapun bila berbuat dosa, walaupun kepada laki seorang di rumah. Jangan berkisah. Kalau kita berkisah walaupun lawan laki, jadi besar dosanya. Sesuatu yang sudah ditutupi oleh Allah, dirobek, itu besar. Jadi simpan dosa-dosa itu, minta ampun kepada Allah, karena Allah yang bisa mengampuni, bukan manusia. Fa'innal ibad yu'ayyirun wa la yughayyirun. Ujar Siti Aisyah, manusia ini bisanya mencela, kada bisa merubah. Kalau Allah itu bisa merubah, dan Allah tidak mencela. Kita berbuat dosa banyaknya kayak apa aja, kada dicela Allah. Ya Allah, hamba banyak dosa, hamba berjudi, hamba minum arak, hamba ini. Kalau panggil Tuhan bungul nih, jam kada ada kayak itu Tuhan. Cara kita manusia bisa kayak itu, bisa didiwas. Kalau kita lapor dengan ya Allah, hamba banyak benar dosa kepada Engkau ya Allah, macam-macam dosa hamba lakukan. Ini beri Tuhan kita hadiah, ini beri Tuhan pahala, diampuni dosa. Kalau kita berpadah dosa lawan Allah, Allah manusia menambah masalah, menambah masalah. Jadi jangan hendak bercerita dosa. Ini 70 tahun berhari, 50-60 tahun berhari berbuat dosa. Kakan-kakan kenal tahunnya, kita berhari masih pemabuk, penzina, pencuri. Ditutupi oleh Allah. Sekali sudah umur 70 tahun berpisah, aku cuma berhari. Rajanya mabuk, kenapa dibicarakan berhari itu? Baiknya ditutupi oleh Allah. Berkisah kalau itu. Ini Allah paling tidak suka. 70 tahun Allah menutupi muka. Jadi pengalaman dosa bahari tutup dah. Jangan diceritakan lagi sama siapa juga pun. Karena itu mengulang masalah kita. Nah, para muhibbin rahimahumullah. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat Nabi yang bernama Ma'iz bin Malik. Ma'iz bin Malik. Ma'iz bin Malik ini melakukan zina. Orang kada yang tahunya. Yang tahu hanya dunia lawan dunia itu. Lalu sesudah melakukan zina itu Ma'iz ini menyesal. Tobat kepada Allah Subhanahu, tobat minta ampun kepada Allah. Hari-harinya Maiznya menangis. Terungut. Ada dari si kawan Maiz ini namanya Hazzal. Menjadi Hazzal apa itu? Maiz katanya tangis sering. Tidak terungut rancak tidak. Nah, ujar si Maiz, aku ini ada salah, aku ini ada dosa yang berat, aku berzina. Lalu ujar si Hazzal, kita ke Rasulullah SAW. Kita datangi Nabi ya. Datang lawan Nabi berdua nih, Hazzal lawan Maiz bin Malik.
Lalu ujar Ma'iz, ya Rasulullah, tahhirni. Wa ya Rasulullah, sucikan aku. Kata Nabi lagi. Nanti kada hantar kalau ada orang membuka dosa dia dalam situ. Ini sudah bagus tersembunyi sudah. Tersembunyi, orang kada tahunya. Ya Rasulullah, tahhirni, sucikan aku. Kalau dihirain Nabi. Boleh. Beberapa langkah berbulik pulang. Si Ma'iz ini, ya Rasulullah, tahhirni, sucikan aku. Ujar Nabi lawan sahabat lain, periksanya orang gila. Jadi pada sakit Nabi itu pada hendaknya mendengar nih. Ini orang gila kan ini Nabi. Ini sahabat ada waras pulang baik kalau rumah. Boleh pulang. Beberapa langkah datang pahlawan Nabi, ya Rasulullah, tahhirni, bersihkan diri gue. Jangan aja wahai sahabat, periksa pan, mabuk kayaknya, cium bang, ada bau kamar di mulutnya. Kalau ada wahai Rasulullah, 3 kali dah. Boleh, beberapa langkah baru boleh pulang. Kali yang keempat, ya Rasulullah, tahhirni, sucikan gue. Ujar Nabi, apa garanang ku suci akan? Oh gitu. Ini al-dabtu ulun berdosa, ulun melakukan zina. Nah, kalau tahuan, Nabi tahu, sahabat tahu. Dulunya pada tahu. Saya kongsi Hazal yang bilang tahu. Karena dia mengakui telah melakukan zina, lalu ujar Nabi, laksanakan hukum Allah. Laksanakan hukum Allah. Apa? Dirajam. Nabi kita bersabda, ujar Nabi kita, ya Hazal, wahai Hazal. Nang tukang atar lawan kepada Nabi ini Hazal itu kan. Ujar Nabi, hai Hazal, lau kunta satartahu bi thawbi kana khairan mimma sana'ta bi. Jika engkau tutupi dia dengan pakaian engkau, lebih baik daripada engkau bawa ke sini si Ma'iz. Ya kayak kamu yang mendengar, yang mengakui berzina, tutupi. Suruh bertobat aja kepada Allah. Jangan dibawa ke sini, itu lebih baik daripada dibawa ke sini. Kalau dibawa ke sini, dilaksanakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah terbuka, kita tahu oleh umum, dia melakukan zina dengan pengakuannya sendiri, hukum mesti ditegakkan di Panjung. Jangan beramai-ramai aja, minta ampun lawan Tuhan, jangan dipisahkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah suka orang yang berbuat dosa ditutupi oleh Allah, dijaganya tutupan Allah itu, dia tobat kepada Allah, Allah ampuni dosa. Itu kalau Nabi buka ke orang umum, nah ada risikonya, ada hukum Allah di situ yang mesti dilaksanakan. Nah, jadi setiap kali kita berbuat dosa apapun, simpan. Atau kita mengetahui orang berbuat dosa, simpan. Nah, jadi itu buah keimanan kepada nama Allah As-Sittir. Wa yasturahu yuba ghairi, dan bahwa dia tutup aib orang lain. Aib seorang ditutup, aib orang lain pun kalau kita tahu tutup. Jadi aib itu apa artinya? Maksiat itu aib. Kalau orang nikah itu ada aib. Kawan nikah misalnya, kita kisahkan yang tadi si anak nikah itu ada aib pada bapaknya itu. Jangan zina, nah itu aib, jangan dipisahkan. Sampai nikah misalnya kawin lagi di rumahku, pisahkan nak ada berdosanya itu. Bukan dong buka aib, nikah itu sunnah, bukan aib. Kalau perbuatan maksiat, nah itu aib, nah mesti ditutup. Wa yasturahu yuba ghairi, dan bahwa dia menutupi aib orang lain juga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man satara aurata akhihi muslim satarallahu auratahu yaumal qiyamah. Ujar Nabi, siapa yang dalam dunia menutupi aib saudaranya muslim,
di akhirat nanti aibnya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man kasyafa aurata akhihi muslim kasyafallahu auratah. Siapa yang membuka aib saudaranya muslim, dan di akhirat dibuka Allah juga aibnya di tengah manusia seluruhnya di padang mahsyar. Jadi kalau kita mengatakan ada kawan kita berbuat maksiat, berani hendak tagur itu hampir maksiat, tobat kepada Allah. Habisnya jangan dipisahkan kepada siapapun. Nah, kalau kita bisa macam itu, aib-aib kita di akhirat ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, buah dari keimanan kepada yang keempat buah dari keimanan kepada nama Allah As-Sittir, alla yatajassasa, bahwa tidak mencari aib orang. Jangan hendak mencari-cari maksiat orang. Jangan hendak mencari-cari. Cuma suara jadi maling, itu mencari-cari. Berapa namanya orang suara jadi maling? Kita misalnya nih hendak berkawan, ada orang melamar pekerjaan lawan kita. Lihat tuh orangnya, bila pina baik, kelihatannya terima, husnuzan, bila kada baik, dia kada terima. Jangan mencari-cari. Kan biasa kabari mabuk, kan biasa kabari juntan. Mencari-cari aib orang, itu kada boleh dalam agama. Di Quran, wala tajassasu, jangan hendak mencari-cari aib orang. Jangan mencari-cari kesalahan orang. Qala Allah Ta'ala, wala tajassasu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Muawiyah, innaka in taba'ta auratin nas afsattahum. Engkau jika mencari-cari aib orang, engkau berarti merusak orang. Dikisahkan di zaman sahabat Rasulullah SAW, Sayyidina Umar jalan malam dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jalan. Kenapa di suatu rumah ada rumah kepinataran dan tidak ada suara berujau ramai di rumah. Ujar Sayyidina Umar, hai Abu Hurairah, orang muringan ada sebuah rumah yang pinataran pinarahmi. Itu biasa kalau macam itu orang bawa minuman arak dalam rumah. Dengar ada bunyi-bunyi kayak itu biasa orang minum arak. Lalu ya Umar, yuk kita geribik. Ujar Abu Hurairah, hai Umar, ingat. Dalam Quran, la tajassasu, jangan hendak mencari maksiat orang. Jangan hendak mencari maksiat orang. Jangan menggeribik. Kan kita ada tahu orang di situ apa yang dilakukannya apa, cuma kira-kira macam itu orang minuman di situ. Ada melihat juga, cuma kira-kira aja orang minuman. Jangan hendak mencari pasti. Kali jadi Umar, kali jadi menggeribik. Karena dinasihati oleh Abu Hurairah, la tajassasu, jangan hendak mencari maksiat orang, jangan hendak mencari salah orang. Jadi kita kadang melihat lawan mata sendiri, kada usah menegur kemunkaran. Yang disuruh kita menegur munkar itu bila kau lihat munkar. Nah, baik lihat dengan mata atau lihat dengan keyakinan, kepastian. Nah, yuk rubah ke kemunkaran. Tapi kalau kita hanya mengira-ngira, itu satu munkar, jangan hendak dipastikan. Jangan hendak diperiksa. Kalau hanya kira-kira itu munkar. Karena itu masuk dalam tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi nama Allah As-Sittir yang maha menutupi aib-aib hambanya, menuntut kepada kita agar kita mencintai Allah dan memujinya. Yang kedua, menuntut agar kita selalu menutupi aib diri kita, jangan dibuka-buka kepada orang lain. Yang ketiga, menuntut agar kita menyembunyikan aib saudara kita. Yang keempat,
menuntut kita agar jangan hendak mencari-cari kesalahan orang, mencari-cari dosa dan maksiat orang. Nah itulah buah dari keimanan kepada nama Allah As-Sittir. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya benar.